Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat mendaftar UTBK SBMPTN, nilai rata-rata tryout-nya baru 400. Sehari sebelum hari H UTBK, hasil TO-nya terakhir menjadi 500. Lumayan ya, ada kemajuan setelah belajar kurang lebih 1 bulan. Saat pengumuman, ternyata nilai UTBK 800 gara-gara nembak. Bisakah itu terjadi? Sangat bisa. Simak strategi nembaknya ya. Tapi jangan lupa sebelumnya subscribe biar kalian yang pertama mendapat strategi-strategi jitu nembus PTN. Ada kecenderungan kalian dalam memilih PTN dan jurusan sesuai keinginan ideal meski hasil TO-nya yang terakhir masih rendah. Misalnya hasil TO saat mendaftar SBMPTN baru 400 dengan pilihan jurusan psikologi. Dalam kondisi normal, hal ini jelas tidak masuk akal dan kemungkinan untuk bisa diterima sangat kecil, bahkan mustahil. Tapi bila keberuntungan berpihak pada kalian dan Allah berkehendak, maka hal itu sangat mungkin terjadi. Artinya, TO 500 mungkin terakhirnya nanti ya, tapi nilai UTBK-nya bisa 800. Hal itu bisa terjadi karena menjawab dengan cara menembak. Om sebenarnya sangat tidak menyarankan kalian menjawab dengan cara menembak. Tapi kalau segala upaya belajar kalian hingga detik-detik hari H UTBK, hasil TO-nya ternyata masih tak beranjak naik, apa boleh buat? Om terpaksa memberikan strategi atau kiat nembak yang efektif dan jitu, beserta argumentasinya. Om tetap sarankan, kerjakan soal-soal UTBK sebisa mungkin. Om prediksikan hasil mengerjakan soal yang murni kemampuan kalian tidak akan terlalu jauh dari hasil TO saat kalian mendaftar. Kemudian yang masih ragu, kerjakan dengan sistem menyingkirkan pilihan jawaban yang benar-benar tidak masuk akal atau jawaban yang benar-benar salah. Sehingga tinggal sisa 2 atau 3 jawaban yang mungkin benar. Singkirkan lagi jawaban yang menurutmu salah. Dari 2 jawaban yang masih ragu dan benar-benar tidak tahu itu, maka bolehlah kalian menembak. Bila waktunya tinggal sedikit, sementara yang tidak bisa dikerjakan masih banyak, ya apa boleh buat. Daripada tidak dijawab sama sekali, lebih baik diisi meski dengan cara nembak. Misal, fisika atau matematika yang biasanya sulit. Dari 15 soal, hanya 5 soal yang bisa dijawab. Sementara yang 10 soal blank, apa boleh buat? Jurus nembak dikeluarkan. Meskipun nembak, juga perlu strategi. Sebelum Om sampaikan strategi nembak, Om jelaskan kenapa fenomena nembak ini terjadi di kalangan para pejuang UTBK saat ini. Pertama ya, materi UTBK tahun ini TPS dan TKA. Berbeda dengan UTBK 2020 yang hanya TPS. Padahal situasinya tidak jauh berbeda, bahkan wabah COVID lebih menggila tahun ini. Dalam kondisi seperti itu, serapan akademik lulusan SLTA kali ini lebih rendah dibanding angkatan sebelumnya. Tak dipungkiri, dengan belajar online di rumah lebih dari 1 tahun, penguasaan materi akademiknya tentu berbeda dengan belajar datang ke sekolah. Beban materi yang cukup tinggi dan waktu persiapan yang pendek membuat pejuang UTBK agak kedodoran, terutama mereka yang tinggal di pinggiran atau pedesaan yang jauh dari akses bimbel, apalagi bimbel super intensif dengan harga yang selangit, yang banyak dijangkau oleh mereka yang tinggal di perkotaan. Sistem penilaian UTBK membuka peluang munculnya kecenderungan menjawab dengan cara menembak. Ya, jadi karena sistem juga
Akhirnya ada kecenderungan untuk menembak. Bobot nilai terdiri ada 3 ya. Soal mudah, yaitu apabila mayoritas peserta bisa mengerjakannya. Sedangkan soal sedang, yaitu apabila kira-kira bisa dikerjakan oleh setengah peserta. Sedangkan bobot soal sulit, yaitu soal yang bisa dikerjakan hanya sedikit peserta. Dengan sistem penilaian seperti itu, pilihan menjawab dengan cara menembak memang sangat menguntungkan. Apalagi bila ternyata soal yang dijawab dengan cara menembak tersebut benar-benar sebagai soal kategori sulit. Maka jangan kaget bila muncul bimbel yang khusus mengajari cara menembak yang jitu dengan bayaran yang sangat mahal. Baik, kembali pada persoalan strategi menembak yang jitu. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, jangan menembak dengan cara ngacak. Misalnya fisika, dari 10 soal yang benar-benar tidak bisa, jangan dijawab dengan cara acak. Misalnya 1A, 2B, 3C, selanjutnya D, kemudian E. Jangan dengan cara begitu. Cara menembak seperti itu sangat tidak disarankan, karena bisa-bisa tidak ada yang nyantol benar. Menembaklah dengan cara sistem blok. Om lebih senang menyebutnya dengan jaring ikan, yaitu jawab ke 10 soal tersebut dengan pilihan jawaban yang sama. Kalau A ya A semua, kalau B B semua, atau kalau C C semua, begitu seterusnya. Berdasarkan pengalaman dari banyak pihak, termasuk dari les khusus yang menembak itu, kecenderungan jawaban yang benar biasanya banyak di C atau kemudian B. Hal ini cukup beralasan, yaitu pembuat soal jarang meskipun ada menaruh jawaban benar di pilihan A. Kemudian ada kecenderungan pembuat soal senang menaruh jawaban benar di B atau C. Dan biasanya pilihan jawaban D atau E sangat sedikit dan cenderung lebih sebagai pilihan pelengkap. Lantas bagaimana ceritanya kok nilai asli sesuai kemampuan dan sesuai TO 500 di UTBK bisa 800? Begini, misalnya fisika, dari 15 soal yang sama sekali tidak bisa dijawab adalah 10 soal dan harus dijawab nembak. Dari 10 soal itu, kemungkinan benarnya bisa 4 dengan cara nembak ini ya. Bila 4 soal tergolong jenis soal sulit, maka 4 dikalikan 4 ya, sesuai bobotnya bisa jadi 16. Itu baru dari hasil nembak, belum termasuk 5 soal yang murni dikerjakan sendiri. Itu baru dari satu mata pelajaran pula, belum yang lain. Jadi sangat mungkin tryout terakhir 500 bisa menjadi 800. Demikian, sebelum dipraktekkan pada saat UTBK, silakan dicoba saat tryout. Semoga bermanfaat. Bila ada yang salah, Om minta maaf. Kepada Allah, Om memohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.